Ya, maka beruntunglah kita yang sering duduk sama para habaib, yang rumah kita diduduki oleh para habaib, dimasuki oleh para habaib, habaib makan di rumah kita. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Maka beruntunglah kita yang ada di hati kita cinta kepada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Salah satu keistimewaan atau kemuliaan para habaib Ahlu Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah diharamkan menerima sedekah. Jadi para habaib itu diharamkan menerima sedekah. Tidak boleh sedekah sama habaib. Keluarga Nabi itu diharamkan. Ahlu Bait Rasulullah diharamkan menerima sedekah, yang disebut sebagai kotoran harta manusia. Karena sedekah itu kotoran. Zakat, sedekah itu kotoran. Keluarga Nabi, mereka nggak boleh kita kasih kotoran kayak itu. Kenapa? Karena dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, innama hiya awsakhun nas, bahwasanya sedekah itu kotoran-kotoran manusia. Itu kotoran. Wa annaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Rasulullah mengatakan sedekah itu kotoran. Karena kotoran maka haram, kada boleh, kada halal alias haram diberikan dan diterima oleh keluarga, oleh Muhammad dan anak cucu Muhammad, keluarga Muhammad. Ini Rasulullah mengatakan, innama hiya awsakhun nas, sedekah, zakat itu adalah kotoran-kotoran manusia. Wa annaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Sedekah itu kada halal untuk Muhammad dan kada halal untuk keluarga Muhammad. Tentang hadis riwayat Muslim ini, Imam Nawawi beliau memberikan penjelasan. Kotoran manusia ini artinya adalah zakat membersihkan harta dan jiwa kita para manusia. Makanya kada boleh anak cucu Nabi itu orang-orang mulia, kada boleh mendapat kotoran kayak itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Allah menegaskan sendiri, zakat itu mensucikan kita, zakat itu membersihkan kita. Ya, kayak misalkan kita ini ada kotoran, kemudian kita basuh, lah air yang kita gunakan basuh untuk kotoran itu pasti kotor. Maka zakat ini pembersih jiwa, pembersih harta. Maka jangan sampai ini dikasihkan atau diterima oleh anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakat adalah pencuci kotoran. Ahlu Bait, keluarga Nabi diharamkan menerima zakat untuk membersihkan mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Kenapa Ahlu Bait, keluarga Nabi kada boleh menerima zakat? Karena ini adalah salah satu cara Allah untuk memuliakan, akan lebih lagi untuk memuliakan mereka, meninggikan kedudukan dan derajat mereka para keluarga anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai keluarga Nabi, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Alasan inilah yang menyebabkan Ahlu Bait Rasulullah diharamkan menerima sedekah, baik ketika beliau masih hidup atau beliau sudah wafat. Jadi para keluarga Nabi ini haram menerima zakat sedekah mulai dulu Nabi masih hidup atau Nabi sudah tiada. Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam kitab Al-Qaulul Fasl berpendapat bahwa keharaman menerima zakat bagi keluarga Rasulullah disebabkan untuk membersihkan kedudukan mereka dan mensucikan zat mereka sebagai Ahlu Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan zakat merupakan kotoran manusia yang dikeluarkan untuk membersihkan harta mereka. Al-Imam Abdullah bin Nuh menulis menurut madhab Syafi'i, dalam keadaan bagaimanapun juga mereka mutlak diharamkan menerima sedekah atau zakat. Ini madhab Syafi'i berat.
tegas masalah ini. Jadi kaya apapun kada boleh. Menerima zakat sedekah kada boleh. Ahlul bait Rasulullah kada boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah, maksudnya sebagian ulama yang mengikuti ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan. Kalau Imam Syafi'i sendiri kada boleh, mutlak kada boleh. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menukil akan kebolehan Bani Hashim atau keluarga Nabi untuk menerima sedekah dari Imam Hanafi. Begitu pula menurut Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Menurut Al-Imam Abu Yusuf, sesungguhnya mereka dihalalkan menerima sedekah dari mereka untuk mereka. Kalau Imam Abu Yusuf mengatakan boleh Ahlul Bait Rasulullah menerima sedekah atau zakat, tapi dari kalangan mereka sendiri. Ada Habib sedekah sama Habib, ada Syarifah sedekah sama Syarifah, ada Habib zakat sama Habib, boleh kayak itu. Ini menurut Imam Abu Yusuf, bukan dari yang lainnya. Artinya keluarga Bani Hashim dihalalkan menerima sedekah dari Bani Hashim juga. Jika keluarga Bani Hashim menerima sedekah dari bukan Bani Hashim, maka hal itu tidak diperbolehkan. Begitu pula pendapat Zaid bin Ali, Abi Abbas dan Imamiyah. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut ulama Malikiyah, terdapat 4 pendapat. Yang pertama membolehkan, yang kedua melarang, yang ketiga membolehkan menerima sedekah sunnah dan melarang menerima sedekah wajib atau zakat. Yang keempat membolehkan menerima sedekah wajib dan melarang menerima sedekah sunnah. Adapun dalil yang menghalalkan pemberian sedekah dari Bani Hashim ke Bani Hashim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengharamkan sedekah manusia untuk kami. Apakah engkau menghalalkan sedekah yang diberikan dari kami untuk kami? Maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, enggak apa-apa. Kalau dari kalian, dari golongan kalian ke kalian. Kata Nabi, iya, enggak apa-apa. Dalam kitab fikih Hanafiyah, dalam kitab fikih yang bermadhab Hanafi, Majma'ul Anhar, berkata Imam Hanafi, tidak mengapa mencampur adukkan semuanya, maksudnya sedekah wajib dan sedekah sunnah, dan memberikannya kepada mereka para Bani Hashim, maksudnya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi. Di lain riwayat Imam Hanafi berkata boleh memberikan zakat kepada mereka. Sedangkan Imam Muhammad mengatakan mereka boleh menerima sedekah dikarenakan pengharaman untuk menerima sedekah kepada mereka hanya berlaku pada zaman Rasulullah masih hidup. Ini sebagian ulama mengatakan kayak itu. Dan dalam kitab Ad-Darul Muntaqa, beliau berpendapat bahwa Bani Hashim boleh menerima zakat pada zaman Rasulullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi, boleh menerima zakat yang dikeluarkan oleh Bani Hashim. Al-Imam Muhammad Abduh Yamani, beliau berkata, jika keluarga Rasul tidak boleh menerima zakat dan dengan menerima sedekah atau zakat mereka berdosa, sebenarnya yang berdosa itu adalah orang-orang kaya yang tidak peduli akan hak-hak keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam hadis-hadisnya. Wah, ini yang terakhir ini, kena ini. Orang-orang sugih yang kadang memperhatikan apa yang menjadi hak Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun mengajak pian-pian semuanya, kita yang kita ini baca kitab ini, maka kita yang mendengar kayak ini bukan berarti kita lantas gak ngasih apa-apa kepada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para habaib kada boleh menerima zakat. Para habaib kada boleh menerima sedekah. Walaupun kayak apa, kada boleh. Terus apa bahasanya? Bahasanya adalah hadiah. Maka kita jangan ngasih zakat ke habaib. Kita jangan ngasih sedekah ke habaib. Tapi kita kasih hadiah. Hadiah. Dan sering ulun sampaikan, habaibnya senang. Maka senangnya mereka itu adalah senangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pian kada melihat senyumnya Rasulullah. Tapi Rasulullah sangat senang sama pian. Ketika kita itu sisihkan sebagian harta kita, setiap sebulan sekalikah kita ngasih hadiah kepada habaib, maka Rasulullah sangat senang dengan orang-orang yang perhatian dengan anak cucu beliau.
apalagi para habaib yang benar-benar mereka itu memerlukan. Maka dari itu, kalau kita merasa ingin membahagiakan Rasulullah, menghimungi Rasulullah, maka salah satu caranya sisihkan sebagian harta kita sebagai hadiah untuk para habaib, para syarifah. Ya, kalau perlu pian cari para sayyid-sayyid, anak-anak habaib itu yang kecil-kecil, mereka pian pondok, pian masukkan ke pesantren, pian yang biayai semuanya. Alangkah beruntungnya pian biayai orang fakir, orang miskin untuk sekolah di pesantren. Satu orang saja itu sudah luar biasa pahalanya. Apalagi yang pian tanggung, yang pian biayai, ini adalah seseorang yang di dalam tubuhnya ada darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun di Anwaha ini dari awal dan sampai nanti ulun kada mau menerima uang bulanan dari para habaib, kada boleh. Ulun kada mau menerima uang syahriyah SPP dari para habaib, kada. Para habaib yang mondok, para syarifah yang mondok di Anwaha, kita kasih hadiah, kita kasih beasiswa, bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka kada mampu, bukan karena mereka itu termasuk orang-orang fakir, bukan, tapi itu adalah wujud rasa terima kasih Anwaha kepada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mau tinggal bersama kita. Berkah daerah kalau di situ ada habaibnya. Maka mau Habib itu sugihnya kayak apa, kok masukkan anak ke Anwaha, ulun kada mau menerima uang pendaftaran, kada. Ulun kada mau menerima uang SPP bulanan, kada. Bukan karena apa, tapi karena kita ini saking bahagianya, kita terima kasih kepada mereka para habaib yang mau memasukkan anaknya ke Anwaha, ngasih berkah untuk yang lainnya. Bayangkan anak-anak pian yang mondok di Anwaha kumpul sama habaib, maupun syarifahnya ada, ini habaibnya ada. Beruntung anak-anak kita. Kayak ulun dulu mondok di Dalwa. Di Dalwa itu habaibnya itu kalau zaman ulun santri 2.500, itu habaibnya sekitar 600 atau 700-an. Habaibnya banyak, setiap kamar ada habaib. Jadi ulun pertama masuk itu kadang, ya Allah, alangkah beruntungnya kita bisa tidur satu kamar dengan anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kita sebagai seorang abah, kita sebagai seorang kayak apa kalau misalkan cucu kita guring di kamar. Kan kadang kita beristilah ya kan, kita buka kamar sekedar ngintip aja. Ngintip, cucuku kayak apa? Guringnya kayak apa tuh? Coba bayangkan. Ini para habaib yang ada di Anwaha. Itu yang ulun bayangkan. Rasulullah datang ke Anwaha. Rasulullah melihat anak cucunya. Rasulullah melihat cucunya guring di situ. Yang syarifahnya dilihat sama Rasulullah guring di situ. Itu yang ulun harapkan. Rasulullah ada datang melihat Anwaha karena di situ ada cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang di sini ada Al-Idrus, ada Bahashim, ada Al-Kaf, ada Al-Attas, dan nanti akan masuk bangsa-bangsa yang lainnya. Mungkin nanti akan masuk Al-Haddad, akan masuk lagi mungkin bangsa-bangsa As-Saggaf, atau mungkin apa yang akan masuk. Dan itu adalah salah satu doa. Dan memang guru kita Abuya Al-Habib Saggaf bin Hasan Baharun, beliau nyuruh Ali diusahakan di majelis ada habaib yang hadir. Pondok santri atau ustadznya ada dari kalangan habaib. Kenapa? Ya itu tadi, kita ini sering mendengar bagaimana beliau menjelaskan Rasulullah itu perhatian sama umatnya. Iya, sangat perhatian sama umatnya, apalagi sama cucunya. Kalau sama umatnya aja sangat perhatian, apalagi sama cucunya. Ya, maka beruntunglah kita yang sering duduk sama para habaib, yang rumah kita diduduki oleh para habaib, dimasuki oleh para habaib, habaib makan di rumah kita. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Maka beruntunglah kita yang ada di hati kita cinta kepada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafun salih fi midal hadin qiraah. Al-Fatihah. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.